Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arifin Trajet. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memplasing minyak atau oli power steering. Ini adalah video permintaan dari subscriber saya. Beliau meminta kepada saya untuk dibuatkan video tutorial cara memplasing atau membuang oli atau minyak power steering yang lama dan digantikan dengan oli atau minyak power steering yang baru. Saya akan mencoba untuk membuatkan tutorialnya. Kita perlu mencari selang balik pada rak setir. Nah, di mobil Hyundai Trajet ini terdapat di bawah, di dekat selang high pressure. Tapi untuk membukanya kita perlu membuka terlebih dahulu tutup plastik yang ada di dekat rak setir. Nah, seperti ini tutup yang saya maksudkan, teman-teman. Tutup hitam yang melindungi bagian-bagian rak setir. Ini perlu kita buka agar kita dapat leluasa membuka selang balik pada rak setir. Setelah tutup terbuka, maka kita dapat dengan mudah menjangkau selang balik yang ada pada rak setir. Selang balik ini jalurnya ke atas tabung reservoir. Di rak setir terdapat dua selang, teman-teman. Selang yang untuk pipa high pressure dan selang untuk pipa selang balik yang menuju ke tabung reservoir. Ini adalah penampakan selang baliknya. Untuk membersihkan atau memplasing, kita perlu membuka selang ini. Dan untuk mempermudah pekerjaan, saya melepaskan ban agar kita lebih leluasa untuk mengerjakan flushing ini. Flushing pada oli power steering sangat penting sekali dilakukan, teman-teman, agar kerak-kerak yang sudah mengeras itu dapat terbuang. Kita siapkan juga beberapa botol minyak power steering atau oli power steering. Nah, saya menggunakan Prestone Stop Leak. Dan saya gunakan juga botol kosong bekas air aki ini, teman-teman. Sebenarnya bisa menggunakan apa saja, ember ataupun baskom. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa oli yang lama itu sudah bersirkulasi dan terbuang ke botol kosong ini. Langsung saja, teman-teman. Untuk yang pertama kita siapkan dulu botol kosongnya di dekat selang balik pompa power steering, agar ketika selang itu dibuka, minyak atau oli power steering itu tidak berceceran kemana-mana. Botol ini saya gantung menggunakan kawat bangunan, teman-teman, agar mudah untuk meletakkan botol ini. Bisa juga dengan cara-cara yang lain, teman-teman. Yang penting oli yang di flushing itu dapat tertampung di wadah yang telah kita siapkan. Selang balik ini kita buka dari sambungannya, teman-teman. Di sana terdapat selang dan pipa. Nah, kita cabut saja selang dari pipanya. Ini agak sedikit keras, teman-teman. Setelah terbuka nanti, teman-teman, langsung saja kita masukkan selangnya ke botol yang telah kita siapkan. Dan di pipa kita tutup menggunakan plastik dan kita ikat menggunakan karet gelang agar oli yang dari reservoir tidak terbuang atau tumpah dari ke pipa ini, teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya, teman-teman. Yang dari rak setir, selang yang telah kita buka tadi kita masukkan ke dalam botol atau penampungan yang lain, boleh ember, boleh apapun lah yang bisa untuk menampung.
Dan yang menuju ke tabung reservoir kita tutup menggunakan kantong plastik agar minyak yang dari reservoir tidak tumpah ke sambungan yang telah lepas tadi. Untuk flushing ini seharusnya dilakukan oleh 2 orang teman-teman, karena oli yang ada di tabung reservoir tidak boleh sampai kosong. Jika kosong akan merusak pompa power steering. Untuk mengeluarkan oli atau minyak power steering yang lama, kita putar setir ke arah kiri 2 kali dan ke arah kanan 2 kali agar pompa power steering dapat bekerja mendorong minyak power steering yang lama. Nah, ini teman-teman sudah keluar, dan secepatnya kita isi oli di tabung reservoir agar minyak atau oli tersebut dapat bersirkulasi, bertukar yang kotor keluar dan yang digantikan dengan minyak atau power steering yang bersih atau yang baru. Saya matikan dulu mobilnya teman-teman, karena botol air mineral yang saya gantung tadi terlepas. Saya akan memperbaiki dudukan botol ini terlebih dahulu. Memang kalau sendirian agak kesulitan teman-teman. Teman-teman, untuk flushing ini kita bisa berhenti untuk mengisi oli yang baru jika di selang pembuangan atau selang balik itu olinya sudah bersih. Kalau olinya masih hitam atau kotor, kita lakukan lagi secara berulang-ulang. Sebenarnya pada mobil saya ini teman-teman, oli power steeringnya sudah saya bersihkan, karena baru saja saya membuka rak setir untuk mengganti seal kitnya, sehingga olinya sudah saya ganti dengan oli yang baru. Tapi untuk kepentingan atau keperluan membuat video, maka saya contohkan cara ini. Setelah flushing selesai teman-teman, jika olinya sudah bersih, matikan mobil dan sambungkan kembali selang balik yang telah kita buka tadi, dan kita tambahkan lagi minyak atau oli power steering ke batas maksimal pada tabung reservoir. Demikianlah video saya kali ini teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.